Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Tiras. Gimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan aja sehat-sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan pagi ini Bang Er ingin membagikan pengalaman cara merawat tanaman aglonema di ruangan ya sahabat Tiras ya. Apa saja sih syarat-syarat dan cara merawat tanaman aglonema di dalam ruangan? Sahabat Tiras jangan kemana-mana, pantengin terus di channelnya Tiras Garden. Sahabat Tiras, syarat yang pertama kita menanam aglonema atau tanaman hias yang lainnya ya. Kalau di dalam ruangan tentunya harus cukup udaranya, sirkulasi udaranya, dan tentunya juga pencahayaannya juga harus cukup ya untuk tanaman kita bisa berfotosintesa walaupun tidak dengan matahari secara langsung. Nih Bang Er juga tempatnya cukup terang dan sirkulasi udaranya juga cukup bagus ya dengan jendelanya yang cukup besar. Nah, kalau sahabat Tiras ruangannya sangat terbatas, misalnya kecil nih seperti ruangannya Bang Er, sahabat Tiras bisa menggunakan teknik vertical garden. Jadi jangan disusun di rak ya, karena akan memakan tempat yang cukup besar. Nah, untuk menggunakan teknik vertical garden, tentunya sahabat Tiras harus menggunakan pot yang setengah ya, seperti ini. Jadi kita bisa tempel di sini ya sahabat Tiras ya. Nih kita pasang paku, kita simpan seperti ini. Nah, perawatan yang keduanya sahabat Tiras ya, karena ini jarang kena sinar matahari atau boleh dikatakan tidak terkena sinar matahari secara langsung sama sekali, otomatis kita harus sering membersihkan daunnya dengan menggunakan sabun cuci mama lemon. Karena apa? Karena untuk menghindari berbagai macam serangan penyakit ya, apalagi penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur sehingga tanaman ini busuk. Ini seperti ini, sengaja sama Bang Er ini belum dilap, belum glowing ya, karena memang mau dibikin konten. Nah, caranya seperti apa Bang Er? Caranya seperti ini ya. Kita harus menyiapkan sabun mama lemon. Nih, sabun cucinya ini bisa membasmi penyakit hama ya, termasuk kutu putih ya yang sering menyerang di tanaman aglonema ya, terutama nih di daerah sekitar belakang daun atau di ini nih di pangkal-pangkal seperti ini ya. Sahabat, yang pertama kita siapkan airnya sekitar setengah ini aja ya, cukup ya, setengah apa namanya nih, setengah gayung. Kemudian ini mama lemonnya jangan banyak-banyak ya sahabat Tiras ya, karena habis dilap menggunakan mama lemon ini sama Bang Er nggak dibersihin lagi sama air bersih ya sahabat Tiras ya, sengaja biar nempel, biar jadi agak sedikit lama ya nempel di daunnya. Kemudian tuangkan setengah sendok sabun mama lemonnya seperti ini, setengah sendok teh ya sahabat Tiras, ini seperti ini. Masukkan dan dikucek. Ini kita lakukan harus agak sering ya sahabat Tiras ya, karena ini sama sekali tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kalau terkena sinar matahari secara langsung sih nggak jadi masalah ya, 1 bulan sekali mau 2 minggu sekali juga ya. Tapi kalau ini Bang Er dilakukan setiap paling lama tuh 1 minggu sekali ya, untuk menghindari penyakit. Karena kelembaban di ruangan, apalagi nih Bang Er di ruangan kamar mandi itu sangat tinggi ya kelembabannya. Jadi sangat rentan dengan penyakit busuk akar ya yang paling utama, dan busuk daun. Nah, kemudian kita harus siapkan ininya ya sahabat Tiras ya. Ini adalah busa bekas ya. Ini kemudian kita lap.
Perbedaannya sangat jauh sekali ya sahabat tiras ya, dengan yang belum dilap tuh. Ya, kalau setelah dilap ini sangat glowing ya. Belakangnya juga harus ya, terus batangnya harus dilap. Ini juga kayaknya nih sepertinya kena serangan penyakit. Kalau ini kena serangan penyakit, nanti kita akan buktikan ya di video berikutnya. Jangan sekarang, nanti kepanjangan. Langkah berikut untuk merawat aglonema adalah seperti ini sahabat tiras ya. Ini kita lihat, ini ada daun yang sudah menguning. Tapi jelas ini bukan karena penyakit, karena ini daunnya sudah tua. Ciri-cirinya ini berada di batang paling bawah sahabat tiras ya. Susah ya, nih yang ini ya. Part ini yang paling lama, paling tua ya sahabat tiras ya. Kalau ada seperti itu, langsung kita gunting aja, buang menggunakan gunting. Cara buangnya seperti ini. Nah, karena yang namanya aglonema ini kan tanamannya tanaman manjanya, tanaman onggoan. Jadi guntingnya juga jangan asal dipetik begini, karena apa? Takut infeksi, terus busuk ya. Ini bekas potongannya. Jadi kita menggunakan gunting, dan tentunya guntingnya juga di pangkal paling bawah sahabat tiras. Paling bawah seperti ini. Nih, kuning ya sahabat tiras ya, ini berarti udah tua. Kita buang aja langsung, karena walaupun sudah tua dia masih memerlukan makanan ya, jadi nggak berebut nutrisi ya, nggak berebut makanan. Habis ini gimana Bang Er? Habis ini supaya tidak terjadi infeksi ya, sama Bang Er siapkan seperti biasa nih, betadine, obat anti luka ya, pengering luka. Seperti ini ya sahabat tiras ya. Ini juga dia kering sendiri. Nah itu sahabat tiras yang kedua ya, supaya nanti keluar pucuk baru. Nah, ini juga kan ada keluar yang pucuk-pucuk barunya ya sahabat tiras ya, yang sehat. Kalau ini daun barunya nih kecil, yakin ini lagi sakit. Seharusnya daun baru itu besar ya sahabat tiras ya, besar, harus pokoknya. Itu menandakan tanaman ini sehat ya. Nah, perawatan berikutnya seperti ini sahabat tiras ya. Ini ada bunga, ini juga harus dibuang, harus cepat-cepat dibuang. Ini sengaja sama Bang Er juga dibiarin, karena apa? Karena kan buat dibikin konten. Ya, nih caranya seperti tadi aja, ini buang. Kenapa Bang Er ini harus dibuang? Karena ini juga akan memakan nutrisi. Kita kan butuh daunnya ya sahabat tiras ya, bukan butuh bunganya. Banyak sekali nih bunganya nih. Ini akan menghambat muncul daun ya, karena nutrisi juga sama berbagi antara daun dan bunganya. Jadi kalau ada bunga di aglonema, kita buang aja. Nah, setelah itu seperti biasa sahabat tiras, kita dikasih obat luka ya, betadine tadi. Kalau sahabat tiras tidak punya betadine, adanya antrakol, nggak apa-apa, pakai antrakol. Tapi sudah dibikin pasta ya, yang kayak odol itu, yang kemarin sudah diterangin caranya sama Bang Er. Tuh sahabat tiras ya, walaupun misalkan ini hanya disimpan di kamar mandi, tapi liatin anakannya, ini sudah muncul lagi jarumnya, udah banyak sekali nih anakannya. Nah, perawatan inilah yang membuat aglonema ini subur ya, banyak daunnya, rimbun. Tapi kalau misalkan sahabat tiras tidak membuang daun lama, tidak membuang bunga, ini tidak akan rimbun seperti ini. Karena apa? Karena nanti nutrisinya berebut antara bunga atau daun tua dengan kemunculan daun baru. Jadi istilahnya menghambat daun baru lah, karena nutrisinya berebut.
Gimana berebut satu piring berdua? Mual wareg. Nah, kalau yang ini nih, ini Aglonema cochin ya. Sepertinya ini red cochin ya. Ini memang bawaannya dari sononya merah ya. Ini kalau misalkan kita simpan aja sekitar setengah jam aja di tempat yang kena sinar matahari, pasti merahnya pasti merona. Ini kan ada sedikit kusam-kusam ya. Karena apa? Karena ini tadi sama Bang Er dibilang ya terkena karena matahari anu langsung teu kapanasan, teu pernah dipoeng. Kalaupun dipoe, kalau jarang-jarang sama aja dengan ente dipoe. Jadi fotosintesanya ini agak sedikit terganggu ya. Beda dengan kalau ini kena sinar matahari secara langsung. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa menyalurkan hobi. Apapun hasilnya, yang penting hobi kita tersalurkan, hati kita senang dan tentram damai melihat tanaman aglonema. Nah, perawatan berikutnya sahabat tiras, jangan sering menyiram. Kalau sering disiram, medianya pasti akan lembab ya, akan becek. Apalagi ini ruangannya juga udah cukup sejuk ya, cukup lembab. Jadi cukup seminggu sekali atau bahkan bisa lebih ya. Nanti kita lihat aja ini media tanamnya. Ini kalau seperti ini kan, media tanamnya ini masih basah. Biarkan aja sampai dia kering supaya tidak mengundang bakteri dan jamur yang menyebabkan tanaman kesayangan kita ini busuk akar, busuk daun, dan busuk batang. Apalagi kalau sudah ada spot merah ya, kita harus bongkar lagi medianya. Terus kita harus kasih antrakol. Wah, ribet lah. Daripada ribet ya, makanya kita nggak usah penasaran untuk menyiram tiap hari. Nyantai saja. Kan ruangannya juga tidak harus selalu di kamar mandi. Mungkin sahabat tiras ya, ada ruangan yang lain gitu kan, yang cukup terang, cukup sirkulasi udaranya, kita manfaatin untuk menanam tanaman ini, tanaman aglonema. Kenapa sahabat Bang Er tidak ditanam dengan tanaman gantung? Kalau tanaman gantung pernah ini juga, jadi kelihatan seperti hutan ya sahabat tiras ya. Nih ya sahabat tiras ya, ini bukannya apa-apa, Bang Er cuma nyontoin aja. Nah, ini ada kasus seperti ini nih. Nih kasus seperti ini juga jangan takut. Jadi hentikan aja penyiramannya dulu ya sahabat tiras ya. Ini ke bawah nggak tahu kenapa, padahal ini bukan lonyot, ini masih keras ya nih batangnya juga nih. Biasanya tanda-tandanya kalau ini ngulahek, loyo gitu ke bawah, ini biasanya juga kekurangan air bisa disebabkan seperti itu. Jadi akar tidak mensuplai air ya untuk batangnya. Mungkin aja ini disebabkan kurangnya sinar matahari ya. Jadi kurang direndam, kurang dijemur, kurang dipoyankeun. Tapi yang lainnya enggak juga ya, tuh seperti ini enggak. Jadi tergantung ketahanan fisik. Tergantung ketahanan aglonemanya itu sendiri. Nih kalau ini juga iya ya, ini daunnya juga tidak tebal ya. Ini jelas ini kekurangan sinar matahari. Kalau sudah gini gimana Bang Er? Ya kepaksa kita keluarin aja lah 15 menit sampai 30 menit setiap hari. Pemupukannya sama seperti aglonema pada umumnya. Bang Er masih menggunakan NPK 16, 16, 16. Tapi untuk yang kecil-kecil seperti ini ada tekniknya. Bang Er dikocor, tidak ditabur ya. Karena apa? Karena kalau yang kecil-kecil seperti ini kan akarnya juga kan masih belum banyak ya. Jadi tidak langsung diserap nih sama akar. Tapi kalau dikocor, pada saat waktunya kita menyiram langsung ya, akar akan menyerap nutrisi dan disalurkan ke batang dan ke daunnya.
Oke, gitu aja ya sahabat Tiras, cara merawat tanaman hias aglonema kesayangan kita yang berada dalam ruangan. Mudah-mudahan aja video ini ada manfaatnya. Kalau memang video ini ada manfaatnya bagi kita semua, silahkan sahabat Tiras yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like dan di komen, apalagi di share ya dengan senang hati. Dan Bang Er ucapkan terima kasih banget ya atas perhatiannya. Akhir kata Bang Er ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu di video berikutnya. Yudadayu, bye bye.